VoIP kepanjangan dari Voice over Internet Protocol. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Salah satu fungsi VoIP, signaling berfungsi untuk menangkap jaringan yang dituju, sehingga dapat melakukan inisialisasi penyampaian pesan atau percakapan. User Datagram Protocol atau UDP adalah bagian dari Internet Protocol. Dengan UDP, aplikasi komputer dapat mengirim pesan kepada komputer lain dalam jaringan lain tanpa melakukan komunikasi awal. Protokol H323 merupakan protokol standar yang direkomendasikan oleh ITU yang mendefinisikan komunikasi multimedia real-time dan konferensi melalui jaringan paket baset yang tidak menyediakan guaranteed iOS seperti LAN dan Internet. Session Initiation Protocol atau SIP adalah suatu signaling protokol pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Transmission Control Protocol atau TCP adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapisan model referensi OSI atau model DAPRA yang berorientasi sambungan dan dapat diandalkan. User berfungsi sebagai pengguna. ONT berfungsi untuk konversi layanan dalam sinyal optik menjadi sinyal elektrik dan juga sebagai demultiplexer layanan. Fungsi Roset berfungsi sebagai kotak tempat penghubung antara indoor optik kabel dengan kabel optik arah CPE atau customer. Fungsi ODP yaitu titik terminasi kabel drop optik ke arah pelanggan dan sebagai titik distribusi kabel distribusi menjadi beberapa saluran menggunakan splitter. Fungsi ODC yaitu tempat koneksi dari kabel feeder ke kabel distribusi dan tempat splitter. Fungsi OLT yaitu perangkat yang berfungsi untuk titik akhir dari layanan optik pasif dan berguna untuk melakukan konversi sinyal listrik ke digital. Fungsi ADM yaitu perangkat yang berfungsi untuk melakukan proses add, menambahkan sinyal, dan drop, menurunkan sinyal. Fungsi modem, perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. Fungsi up-down converter. Up converter berfungsi sebagai mengkonversi sinyal intermediate frekuensi atau IF atau sinyal frekuensi menengah dengan senternya sebesar 70 MHz menjadi sinyal RF. Dan down converter untuk mengkonversi sinyal RF downlink menjadi sinyal intermediate frekuensi atau IF. LNA berfungsi untuk menguatkan sinyal yang diterima dari satelit melalui antena dengan noise yang cukup rendah dan bandwidth yang lebar, sekitar 500 MHz. Sedangkan HPA berfungsi sebagai penguat daya atau amplifier pada gelombang RF dengan daya keluaran yang cukup besar. Fungsi antena VSAT untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Fungsi satelit menerima sinyal dari stasiun bumi dan
dan meneruskannya ke stasiun bumi lainnya. Saya akan menjelaskan proses bagaimana data dapat sampai dari suatu PC yang menggunakan line untuk video call ke PC yang lain. Dimulai dari rumah suatu pengguna. Di dalam rumah terdapat layanan triple play, di mana layanan triple play ini memberikan layanan untuk akses TV, akses internet untuk laptop atau PC, dan akses untuk telepon. ONT terhubung langsung dengan Rosette menggunakan patch core. Di sini, laptop telah terhubung dengan ONT menggunakan kabel RJ45, di mana laptop sudah otomatis terhubung dengan internet dan diberi IP langsung oleh aplikasi yang digunakan untuk video call. Di sini, Rosette kabelnya akan terhubung keluar terus ke ODP atau Optical Distribution Point. Nama kabelnya itu adalah drop kabel. Dari ODP akan langsung terhubung dengan ODC melalui kabel bawah tanah atau distribution kabel. Setelah masuk ke ODC, data akan terus ke Central Telepon Automat atau STO menggunakan kabel feeder. Di dalam STO terdapat ODF. ODF seperti awal mulanya kabel atau awal mulanya informasi dari STO, di mana kabel fiber optik diberi cahaya oleh OLTE atau Optical Line Terminal Equipment. Dari OLTE, data akan masuk ke Optical Airdrop Multiplexer atau OADM. Di dalam OADM, data terlebih dahulu diubah menjadi listrik. Kan tadi dari fiber optik berarti cahaya, berarti data akan diubah menjadi listrik. Kemudian dimultiplex dari beberapa data menjadi satu data. Kemudian airdrop akan melakukan tugasnya, yaitu meng-add. Data akan langsung keluar menuju stasiun bumi. Di stasiun bumi juga terdapat OADM, di mana data tadi yang diperoleh akan kembali di demux, terus akan diteruskan ke airdrop, di drop menuju perangkat selanjutnya, yaitu perangkat IF. Data tersebut tadi telah di demux, yaitu cuma data kita yang akan dikirim atau data yang lain yang akan dikirim, tapi berbeda pulau atau harus menggunakan satelit, di mana perangkat IF berfungsi untuk mengubah dari sinyal data menggunakan dari sinyal data ke sinyal gelombang elektromagnetik. Terus dari perangkat IF akan masuk ke up-down converter, di mana up-down converter ini yaitu perangkat yang digunakan untuk memperkuat lagi sinyal agar dapat dipancarkan. Di HPA kembali sinyal tersebut diperkuat agar dapat sampai ke satelit. Dari HPA akan disalurkan ke antena stasiun bumi. Antena stasiun bumi ini akan memancarkan gelombang elektromagnetik ke satelit. Di satelit akan menerima dan memancarkannya kembali ke server lain. Kemudian satelit akan menerima dan memancarkannya kembali ke stasiun bumi, tempat data yang akan menerima atau PC yang akan menerima. Dari stasiun bumi, data telah diterima kemudian diteruskan ke HPA LNA. Di sini HPA LNA berfungsi untuk
mengurangi dayanya atau berfungsi untuk menerima. Kemudian dibawa ke up-down converter untuk kembali diturunkan. Kemudian ke perangkat IF. Perangkat IF berfungsi untuk mengubah sinyal gelombang elektromagnetik tadi menjadi sinyal data kembali. Di sini banyak data yang dari luar, termasuk data orang lain. Setelah itu, data akan masuk ke optical airdrop multiplexer. Dalam optical airdrop multiplexer, data akan dimultiplex seperti tadi, yaitu penggabungan beberapa kanal menjadi satu kanal. Kemudian akan di-add, terus masuk ke backbone stasiun bumi menuju ke sentral telepon otomat. Seperti tadi, di dalam sentral telepon otomat terdapat optical airdrop multiplexer, yaitu berfungsi untuk menerima data. Di sini data akan di drop, kemudian di demux, lalu dikirim ke pelanggannya masing-masing. Di sini optical line terminal equipment seperti tadi berfungsi untuk menghasilkan cahaya, tempat di mana data akan tersimpan atau melalui cahaya. Datanya akan diubah menjadi sinyal-sinyal cahaya, kemudian dipancarkan melalui kabel fiber optik. Di sini data akan diteruskan ke optical distribution frame. Disinilah awal dari semua cabang kanal dari ODF. Selanjutnya data akan diteruskan ke ODC seperti tadi menggunakan kabel distribusi. Terus dari ODC akan diteruskan ke ODF. Di ODF juga akan menerima, setelah itu akan diteruskan ke ONT atau roset menggunakan drop kabel. Di sini data yang digunakan atau akses internet yang digunakan itu menggunakan access point. Jadi otomatis laptop akan connect ke access point dan connect ke internet. Begitulah proses data bisa sampai dari suatu komputer ke komputer lain menggunakan video call. Baiklah, untuk kesimpulan dan beberapa tambahannya, VoIP atau biasa disebut Voice on Internet Protocol adalah fungsi untuk melakukan panggilan melalui internet dan untuk melalui antar laptop ke laptop melalui IndiHome. Ada banyak konfigurasi yang akan dilewati seperti FTTH atau Fiber to the Home, satelit, antena, dan multiplex. Protokol yang sering digunakan adalah TCP dan H323 yang merupakan protokol yang paling umum di antara yang lain. Mungkin itu saja kesimpulannya. Saya akan mengucapkan terima kasih karena telah menyimak video kami sampai akhir. Kami kelompok 2 undur diri dan mengucapkan wassalamualaikum.